Alhamdulillah bi ni'matil iman, alhamdulillah bi ni'mati izzatil Islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Para iwafiddin jamaah yang dimuliakan Allah, suara saya kedengar ya? Yang di belakang? Baik. Mungkin yang di belakang ikhwan ahwat bisa majuan ya, taqaddam. Ini materi yang terakhir. Iwafiddin jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita pegang, yang kita amalkan, yang kita perjuangkan sampai akhir hayat ya. Kitab suci Al-Quran itu ada 3, kata Profesor Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau adalah guru besar dari Universitas Al-Azhar Kairo. Kata Syekh Sya'rawi, isi Al-Quran itu ada 3. Ini lebih kata Syekh Sya'rawi, isi kitab Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, isi Al-Quran itu tentang akidah. Yang kedua tentang syariah, dan yang ketiga tentang sejarah. Ketika Al-Quran itu membicarakan tentang masa lampau, peradaban-peradaban besar di alam semesta ini, yang menarik, kita ini kan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa Al-Quran itu banyak menginformasikan, merekam kisah-kisah nabi-nabi dan bangsa-bangsa yang jauh sekali jaraknya dengan kita. Atau di dalam Bible, istilah perjanjian lama, perjanjian baru, ada istilah the Old and New Testament. Al-Quran juga merekam kisah tentang nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW. Padahal kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita baca buku yang legend, karya seorang Perdana Menteri Republik Indonesia, Muhammad Natsir, dalam kitabnya Fiqh Dakwah, kenapa Al-Quran itu menginformasikan kepada kita nabi-nabi sebelumnya? Karena Al-Quran turun ke muka bumi itu untuk melanjutkan warisan kenabian. Al-Quran turun ke muka bumi itu untuk mewariskan kenabian. Buat apa Al-Quran itu turun ke muka bumi? Kata Iqbal, ini bukan Iqbal Cowboy Junior ya, ada seorang ulama filsuf besar dari dunia Islam, namanya Al-Alamah Syekh Muhammad Iqbal. Kata Iqbal, Al-Quran turun ke muka bumi. Dia seorang ulama besar dari Pakistan, dan dia ideolog negeri Pakistan, sekaligus sastrawan. Kata Iqbal, Quran turun ke muka bumi ini untuk memanusiakan manusia. Buat apa kita belajar sejarah? Karena ketika Allah informasikan kepada kita, sejarah itu selalu diakhiri dengan kalimat afala yatafakkarun, afala yatazakkarun, ya ulil albab, ya ulil absar. Makanya semakin kita belajar sejarah, maka seperti kita main panah. Busur panah semakin kita tarik jauh ke belakang, lalu kita lepas busur panah, maka busur panah semakin jauh melaju ke depan. Itulah sejarah. Artinya apa? Ketika kita belajar kisah-kisah Nabi Rasulullah SAW dan nabi-nabi sebelumnya, kita akan tahu tentang kondisi masa depan. Makanya sejarah itu bukan hanya informasi masa lalu, tapi sejarah itu untuk menjadikan kita bagaimana mengambil ibrah. Ya, kalau kita belajar sejarah di dalam Al-Quran, itu nabi-nabi, umat-umat
yang kita pelajari di dalam Al-Quran itu untuk menjadi ibrah. Ibrah berasal dari bahasa Arab abaroh, artinya jembatan. Ada seorang ulama salaf mengatakan, jikalau malaikat adalah penjaga langit, maka sejarawan atau ahli hadis adalah penjaga bumi. Ikhwafiddin jamaah dimuliakan Allah, kita baru memasuki semangat spirit pahlawan, dan materi kita hari ini jarak antara kita dengan pahlawan. Fokus saya memang takhusus sejarah. Hari ini kita bicara tentang bagaimana orang-orang hebat, bagaimana orang itu tangguh. Imam Syafi'i mengatakan, belajarlah sejarah. Orang yang belajar sejarah, kata Imam Syafi'i, melahirkan dua hal. Yang pertama melahirkan syaja'ah, keberanian, dan yang kedua melahirkan kebijaksanaan. Kenapa Al-Quran itu banyak menginformasikan, mengisahkan kepada kita bagaimana kisah-kisah para nabi melawan kezaliman, bagaimana Musa melawan Firaun, bagaimana Musa melawan Qarun, dan bagaimana Ibrahim melawan Namrud. Kita dididik oleh Allah untuk tangguh dalam berjuang. Yang kedua, belajar sejarah untuk melahirkan hikmah, kebijaksanaan. Makanya Bung Karno, pemimpin revolusi Indonesia, pernah mengatakan, untuk membangun sebuah nation building, untuk membangun sebuah bangsa yang kuat, kata Bung Karno, ajarkanlah generasi itu 3 hal. Yang pertama, ilmu sejarah. Yang kedua, ilmu bumi. Yang ketiga, ilmu bahasa. Ikhwatiddin jamaah dimuliakan Allah, semakin kita merahasiakan, semakin kita merayakan 17 Agustus 1945, semakin pula itu kita jauh akan memori jejak kita dengan para pahlawan. Tidak ada cara alat yang ampuh untuk membangun nasionalisme. Tidak ada cara alat yang ampuh untuk membangun patriotisme, kecuali belajar sejarah dengan baik dan benar. Kita tidak ada wajib militer seperti negara-negara besar. Dan negara-negara besar, bagaimana bangsanya, generasinya dididik untuk melahirkan yang namanya patriotisme, untuk melahirkan yang namanya nasionalisme, maka mereka wajib militer. Kita tidak ada wajib militer. Maka bagaimana membangun sebuah bangsa yang besar, nation building, para pemimpin kita mengatakan ajarkanlah generasi itu 3. Yang pertama ilmu sejarah. Dengan sejarah kita akan punya identitas. Demi Allah, para pejuang kita tidak ada yang kalah dalam berjuang melawan penjajah. Kenapa sejarah orang tidak tertarik generasi muda kita hari ini? Karena sejarah selalu dinarasikan para pejuang kita itu kalah. Kita diajarkan dalam sejarah sejak kecil sampai sekarang, bangsa kita dijajah 3,5 abad. Padahal kita tidak dijajah. Tetapi selama 3,5 abad itulah kita berjuang, berjihad melawan Belanda, melawan penjajah. Buktinya apa? Salah satunya adalah Aceh, satu bangsa daerah yang sulit ditaklukkan. Baru Aceh ditaklukkan dan dia bangkit lagi pada tahun 1904. Perang Jawa, perang yang paling terlama, yang menghabiskan 16 juta gulden. Penjajah VOC, Vergrening Ost Company, melawan Pangeran Pasukan Diponegoro untuk menghabisi perang Jawa 1825 sampai 1830, itu menghabiskan 6 juta gulden lebih. Padahal penghasilan Belanda menjajah kita dalam 1 tahun itu cuma 2 juta gulden. Ya. Perang Jawa 1825-1830 itulah yang mengakibatkan Belanda merubah strategi
perangnya. Apa? Dihilangkan Islam dari pentas sejarah. Pak Natsir, pahlawan kita, inspirator kita, pernah mengatakan, salah satu yang dihadapi oleh umat Islam, kata Pak Natsir, adalah nativisme. Apa itu nativisme? Nativisme adalah satu gerakan yang ingin menghilangkan Islam dalam pentas sejarah, atau gerakan yang ingin mengabur-ngaburkan sejarah Islam. Dan ini hampir di semua negeri-negeri yang ditaklukkan oleh penjajah selalu membawa misi yang namanya nativisme. Perancis menjajah Mesir, yang diangkatnya bukan peradaban para nabi, tetapi Perancis mengangkatnya tentang peradaban purba Mesir. Sama seperti kita. Maka kita perlu belajar sejarah. Dan negeri kita ini merdeka karena punya sejarah yang besar. Makanya Buya Hamka pernah mengatakan, kita tidak akan pernah menjadi orang besar jikalau selama hidup tidak pernah membaca sejarah orang-orang besar. Al-Quran tidak pernah menceritakan tentang peristiwa yang remeh-temeh. Al-Quran tidak pernah mengisahkan tentang peristiwa yang receh-receh, tapi Al-Quran selalu mengisahkan tentang peristiwa-peristiwa besar. Hanya pemuda yang punya cita-cita lah yang punya mimpi yang besar. Kata Buya Hamka, pemuda yang tidak punya cita-cita laksana hidup seperti zombie. Dia hidup tapi tidak hidup. Dan belajar sejarah bagian dari mempercepat kedewasaan kita. Muhtar Lubis pernah menulis satu buku yang cukup legend, judulnya Manusia Indonesia. Kata Muhtar Lubis, manusia Indonesia salah satunya adalah manusia yang kekanak-kanakan. Benar apa tidak? Kalau kita lihat, kita bisa lihat hari ini. Ya, istilahnya kalau kata seorang sastrawan Taufik Ismail, majoy, malu aku jadi orang Indonesia. Maka untuk membangun sebuah nation building, belajarlah sejarah. Makanya kata Buya Hamka, semua orang pasti mengalami masa tua, tapi tidak semua orang mengalami masa dewasa. Negeri kita perlu melahirkan orang-orang dewasa hari ini. Republik kita yang lahir tanggal 17 Agustus 1945, anak-anak muda kita harus banyak lahir orang-orang dewasa. Kita perlu lahir besar banyak orang-orang dewasa yang perlu memimpin negeri ini. Sumpah Pemuda lahir tepat pada 28 Oktober 1928. Kalau antum lihat Sumpah Pemuda, itu para pemuda-pemuda yang hadir dari berbagai daerah, yang terlibat dari berbagai perkumpulan. Ada Jong Betawi, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Maluku, lalu kemudian Jong Sumatera Bon, pemuda Sumatera, pemuda Betawi, ada Jong Islami Tenbon. Mereka berkumpul di Jakarta melakukan Kongres Sumpah Pemuda. Salah satu keputusan Kongres Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 adalah bagaimana para pemuda mempunyai cita-cita persatuan Indonesia. Padahal Indonesia sebagai sebuah nation, sebagai sebuah bangsa, Indonesia sebagai sebuah state, negara belum ada. Indonesia baru hadir 14 tahun setelah mereka memutuskan Kongres Sumpah Pemuda. Dan lebih dahsyat lagi, anak-anak muda yang hadir dalam Kongres Sumpah Pemuda itu usianya tidak ada yang di atas 23 tahun. Sugondo Joyo Puspito, Ketua Kongres Sumpah Pemuda, usianya saat itu 22 tahun. Muhammad Yamin, ya, sebagai seorang panitia, usianya 23 tahun. Perwakilan dari Jong Islami Tenbon, Muhammad Rum dan Kasman Singodimejo, Pak Kasman yang kelak menjadi Jasa Agung Republik Indonesia pertama, Pak Kasman Singodimejo, beliau adalah Jaksa Agung pertama, hadir dalam kongres itu usianya 20 tahun. Maka apa
Apa yang membuat mereka dewasa? Sejarah. Mengapa Al-Quran yang kita baca itu juga dibaca oleh anak-anak kita yang hadir hari ini? Kisah-kisah Ibrahim alaihissalam, kisah-kisah Musa, kisah-kisah Muhammad dan nabi-nabi yang ada di Al-Quran itu juga menjadi bacaan anak-anak kita di rumah. Karena Al-Quran sejarah yang telah menginformasikan masa lalu untuk membuat anak-anak kita menjadi cepat dewasa. Karena negeri ini harus dipimpin oleh orang yang punya pikiran dewasa. Jauh sebelum Sumpah Pemuda 1928, tahun 1924 ada pemuda yang lebih radikal lagi. Guru saya sejarah, Profesor Taufik Abdullah, guru besar sejarah, mengatakan gerakan pemuda ini lebih radikal. Tahun 1924 mereka mendirikan organisasi namanya PI, Perhimpunan Indonesia. Mereka mengenalkan Indonesia sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah kesatuan negara, itu di negeri penjajah Belanda. Anak-anak muda yang kuliah di Belanda seperti Sukiman Wirosanjoyo yang menjadi ketua Partai Masyumi, ada Bung Hatta, ada Tan Malaka, ada Ali Sastro Amejoyo, ada Bagindo Dahlan Abdullah, ada Ahmad Subarjo dan sebagainya. 1924, jauh sebelum Sumpah Pemuda. Lagi-lagi usia mereka tidak ada yang di atas 30 tahun. Yang kedua, kata Bung Karno, membangun sebuah nation building, bangsa yang kuat, ketahanan negara, belajar ilmu bumi. Bagaimana kita membangun nasionalisme yang kuat kalau kita tidak tahu apa itu Indonesia? Izin saya diri ya. Bung Karno dulu pernah bilang, kenapa saya mencintai Indonesia sebagai tanah air? Beliau tulis di Pikiran Rakyat, saya mencintai Indonesia sebagai tanah air, ibu pertiwi, karena Indonesia mempunyai kekayaan alam yang luas. Indonesia mempunyai alam yang kaya, laut yang luas, tanah yang hijau, yang subur. Kemudian konsep cinta tanah air, nasionalisme Bung Karno itu dikritik oleh seorang ulama sekaligus pemimpin bangsa yang bernama Haji Agus Salim. Nama aslinya adalah Masjidul Haq, pembela kebenaran. Kata Haji Agus Salim, Bung, bagaimana jikalau Indonesia ini adalah tanah yang kering, tandus, tanahnya tidak subur, negerinya tidak kaya? Apakah kita masih mencintai Indonesia sebagai ibu pertiwi? Lalu Agus Salim mengisahkan kisah Nabiullah, kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, bersama istri dan anaknya hijrah dari Al-Khalil, Filistin, ke daerah yang sangat tandus, kering kerontang, tidak ada kehidupan bahkan. Daerah yang bernama Bakkah. Tapi Ibrahim yakin tempat di mana dia tinggal Allah tidak akan pernah melantarkannya, Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Kemudian Haji Agus Salim mengutip firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatus samai wal ardh. Jikalau sekiranya negeri penduduk ini beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatus samai wal ardh, maka Allah akan datangkan keberkahan langit dan bumi. Kata Haji Agus Salim, kami umat Islam mencintai Indonesia. Sumber kami berjuang mencintai Indonesia bukan karena Indonesia mempunyai alam yang indah, bukan karena Indonesia mempunyai alam yang kaya, tanah yang subur hijau, tapi kami mencintai Indonesia karena Indonesia adalah tanah dari amanah Allah yang Maha Kuasa. Itu luar biasa. Gagasan nasionalisme
ulama-ulama kita yang melampaui zaman. Iwafiddin jamaah dimuliakan Allah, nanti antum bisa cari di belakang buku yang saya tulis. Saya nulis buku ensiklopedia Palestina ada 5 jilid. Tapi antum baca saja 1 jilid, karena 1 jilid baru terbit. Itu edisi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saya mengumpulkan perjuangan para pendiri bangsa kita terhadap perjuangan Palestina 21 tahun dan menulisnya 4 bulan. Itu hubungan perjuangan kita dengan Palestina sejak tahun 1920 sampai kita merdeka. Judulnya Degup Cita Para Pendiri Bangsa untuk Palestina. Antum bisa baca, beli di belakang. Dan keuntungan buku yang saya tulis untuk membangun Museum Indonesia Palestina yang insya Allah ya, kalau Allah takdirkan kita bangun bersama-sama di Depok. Takbir. Karena kita punya narasi yang kuat. Makanya ketika kita mengetahui Indonesia yang kuat, luas, ya, yang kaya ini, ya, maka lahirlah kemudian kepekaan kita terhadap geopolitik Indonesia yang begitu luas. Dan ingat, Indonesia ya, bukan hanya negara kepulauan, tapi dia juga negara maritim dan negara laut yang luas. Laut kita itu lebih luas daripada daratan. Tapi kita lebih banyak makan fried chicken daripada makan ikan laut. Lalu kata Bung Karno yang ketiga, ajarkanlah ilmu bahasa. Kita bertahun-tahun belajar bahasa Inggris, ya, tapi bahasa Inggris kita belepotan. Ya kan? Padahal kita dulu lihat orang-orang hebat, para pemimpin kita, para pejuang revolusi kita. Mereka belajar di tengah penjajahan yang masih kuat. Ya, mereka setidaknya menguasai 4 bahasa. Pak Natsir itu menguasai 4 bahasa. Agus Salim menguasai 7 bahkan sampai 8 bahasa. Ya, Bung Karno menguasai 4 bahasa. Bahasa bukan hanya sekedar untuk percakapan. Para pemimpin kita mempelajari bahasa untuk bagaimana berjuang diplomasi di Eropa. Makanya ya, perjuangan yang dilakukan oleh bangsa kita itu ada 2. Yang pertama, perjuangan fisik, pertempuran ya. Yang kedua, perjuangan diplomasi. Nah, para diplomat-diplomat kita, karena mereka punya bahasa yang kuat, narasi yang hebat, sehingga mereka tampil memimpin. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai anak-anak kita itu tidak kenal dengan para pahlawan kita. Jangan sampai anak-anak kita itu lebih kenal dengan Iron Man, Batman, ya, Hulk, ya, celana hijau, lalu kemudian Rambo, daripada kenal Diponegoro. Saya pernah bikin riset ya, Iwafiddin, di Kuningan kan ada jalan yang sangat terkenal, namanya Jalan HR Rasuna Said, yang sempat viral JJ Bonge jalan ya. Hampir orang yang saya wawancara semua mengatakan lebih banyak Rasuna Said itu adalah laki. Padahal Rasuna Said itu adalah perempuan, seorang putri pejuang kelahiran Maninjau, satu kampung dengan Buya Hamka. HR itu Hajah Rangkayo Rasuna Said, tokoh Permi Persatuan Muslimin Indonesia. Sahabatnya Rahma El Yunusiah, seorang wanita yang pertama di dunia Islam dari Indonesia yang mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dan lagi-lagi Rahma El Yunusiah ya, beliau mendirikan pesantren sangat muda, usianya 15 tahun. Ya, ada abangnya hebat namanya Zainuddin Labai El Nusi. Ya, itu mendirikan ya, menggerakkan ya, perguruan usianya 22 tahun. Karena saya yakin murid yang hebat pasti dilahirkan oleh guru-guru yang hebat. Siapa muridnya Rasuna Said? Ya, yang kemudian namanya diabadikan di Jakarta, seorang perempuan
Sampai Belanda itu takut dengan seorang perempuan penjajah. Penjajah menyebutnya Rasuna Said sebagai singa betina dari meninjau. Karena pidato-pidato perjuangannya ditakuti, dianggap memprovokasi, ya, dianggap melakukan agitasi politik, maka kemudian Rasuna Said dibuang ke Semarang. Hajah Rangkayo Rasuna Said. Ada lagi wanita hebat, Rasima Ismail, adiknya Pak Sastra, adiknya Pak Gofar Ismail, bibinya Pak Taufik Ismail sastrawan. Ada lagi Rahma Elunusia, ada lagi Ratnasari. Sedih rasanya kita jika wanita-wanita Indonesia hanya mengenal satu wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Padahal kita punya stok pejuang, tokoh-tokoh wanita yang sangat hebat. Oleh karena itu, Ifafiddin, jamaah yang dimuliakan Allah, disinilah kita pentingnya belajar sejarah. Dan terakhir, kata Ibnu Khaldun, dalam satu bangsa itu ada 4 generasi. Yang pertama, generasi pejuang, perintis sejarah. Yang kedua, generasi pelanjut sejarah. Yang ketiga, generasi penikmat sejarah. Dan yang keempat, generasi penghancur sejarah. Al-Quran banyak mengisahkan peradaban-peradaban besar, tapi akhirnya peradaban besar itu hancur, baik peradaban Islam maupun peradaban-peradaban di luar Islam. Seorang sejarawan Inggris namanya Evelyn Toffler, dia mengatakan dalam satu bangsa itu ada 4 generasi. Yang pertama, generasi yang tumbuh. Yang kedua, generasi yang mekar. Yang ketiga, generasi yang layu. Dan yang keempat, generasi yang hancur. Bagaimana kita menuju satu abad yang selama ini disampaikan oleh para tokoh-tokoh kita, Indonesia 2045 akan menjadi generasi emas. Indonesia tahun 2045 akan menuju Indonesia yang 100 tahun, satu abad. Bagaimana menuju satu abad ini menjadi generasi yang kuat? Yang kata Rasulullah SAW, setiap satu abad Allah lahirkan para mujaddid. Maka untuk menjadi generasi pelanjut sejarah, jadilah pembaca dan penghayat sejarah. Tidak ada cara alat yang ampuh untuk membangun nasionalisme dan patriotisme kecuali belajar sejarah dengan baik dan benar. Membaca sejarah penting, tapi menjadi aktor sejarah jauh lebih penting. Wa nasrullah fatun qarib. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ustaz. Jam segini saya melihat belum ada yang kriep-kriep nih, biasa deh. Cek. Nah. Oke, nanti setelah begitu lupa ya. Terakhir itu satu apa? Insyaallah. Ada yang mau ditanyakan, konfirmasi atau apa? Nah, nih. Nah, sebut saja Pak Moko, bukan nama sebenarnya. Biar kedengeran. Mohon izin. Kamera buka. Salam. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Ini ya, Masya Allah ya, apa ya, menggugah sekali dan semoga menggerakkan kita gitu. Ya, ini jadi dejavu Ustaz, dejavu dan semoga merasa lebih muda gitu. Dejavu 30 tahun yang lalu. Tapi ya, yang mau saya tanyakan, gimana Ustaz ya? Ini kan simpulannya kan kita memang harus jadi membaca sejarah dan menjadi aktor gitu. Artinya kan tahap-tahapannya yang baca dulu, nanti mungkin bisa jadi aktor gitu. Nah sebelum baca, tapi kan kalau kita lihat indeks pembacanya orang Indonesia gitu saja, apalagi beli bukunya atau punya bukunya itu sedikit banget ya. Nah ini gimana San? Sebelum kita melangkah jauh tadi, Masya Allah, kita kalau generasi kita alhamdulillah sudah ini ya, cuma kan tantangan generasi sekarang kan itu Ustaz ya, digital gitu Ustaz ya. Jadi ya banyak, apalagi tadi Ustaz Ian atau bahkan kita kalau baca-baca di buku atau jurnal-jurnal kan memang kan programmingnya itu atau memang itu memang didesain ya supaya tampilan atau bahkan ketika baca yang panjangan itu panjangan gitu. Saya pernah tuh kan tulis ketika itu
kepanjangan. Jadi padahal itu generasi seperti saya gitu, apalagi generasi yang di bawah kita gitu, yang mungkin pelajaran bahasanya itu mungkin lebih sedikit gitu, atau bahkan pelajaran membacanya itu lebih sedikit. Nah, gimana tantangan kita? Ini pertanyaan pertama, bagaimana cara kita ya itu ya, supaya kita tuh mewariskan itu, mewariskan ya, kalau bahasanya kiai kami itu tadi itu mewariskan kegelisahan. Tentunya yang itu gimana mewariskannya, terutama mewariskan kita gelisah nih kalau nggak baca gitu. Kita gelisah kalau nggak baca gitu. Itu pertama. Yang kedua, gimana kurikulumnya nih Ustaz? Tadi kan Ustaz kan kita memang harus belajar sejarah. Nah, sejarahnya itu urut-urutannya seperti apa ya Ustaz? Supaya jadi kurikulum yang benar-benar integrated gitu Ustaz. Yang artinya nanti juga kita belajar sejarah tapi harus terkini. Aksennya itu terkini itu gimana gitu, dengan konteks yang terkini. Jadi dua pertanyaan itu Ustaz, mohon dibantu setelah satu jam Ya, terima kasih Mo. Bisa langsung? Ya, ini pertanyaannya kayak ada 5 ya. Saya catat kayak ada 5 pertanyaannya. Tapi dari 5 itu saya ingetnya 1 aja. Ya, dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka pernah mengatakan tentang Bani Israel. Kata Hamka, selama ini orang mengatakan orang-orang Yahudi itu cerdas-cerdas. Dan itu banyak diungkapkan oleh umat Islam, ya kan? Orang Yahudi itu cerdas. Kata Hamka, salah. Kenapa kita mengatakan orang-orang Yahudi itu cerdas-cerdas? Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka mengatakan karena kita meninggalkan spirit Quran, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Spirit wahyu yang pertama yang Allah turunkan ke muka bumi. Oleh karena itu, bukan sekedar Iqra. Kalau sekedar Iqra, membaca, sudah ada peradaban-peradaban besar sebelum Al-Quran turun ke muka bumi. Kaum Ad, Samud, Iram, Romawi, Mesir, Yunani, Aztek dan seterusnya. Tapi peradaban mereka, semakin mereka peradabannya tinggi, ya, di ketinggi itulah itu yang kemudian hancur, tubir kehancurannya. Kenapa? Karena peradaban yang mereka tidak bangun, yang mereka tidak lakukan, peradaban yang tidak dibangun dari bismi rabbikal ladzi khalaq. Apapun peradaban itu akan besar, peradaban itu akan bertahan lama ketika peradaban itu ilmu bertambah, hidayah pun bertambah. Ilmu yang kita cari dari spirit Iqra harus melahirkan khasyah, kedekatan kita kepada Al-Khaliq, Allah yang Maha Kuasa. Berbeda di barat. Di barat, orang semakin berilmu, semakin ragu akan dirinya, semakin ragu akan kehidupan eksistensinya. Contohnya, misalkan kalau kita lihat Sigmund Freud, seorang bapak ahli jiwa, ahli psikoanalis, yang harusnya bisa menyelesaikan jiwanya, bahkan bisa menyelesaikan konseling, bahkan bapak ilmu jiwa yang sangat terkenal. Justru Sigmund Freud mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Albert Einstein yang katanya orang cerdas, yang menemukan E sama dengan MC kuadrat, bunuh diri. Adolf Hitler, pemimpin Nazi, akhirnya hidupnya dengan bunuh diri. Tidak ada kita temukan dalam sejarah ulama dan intelektual Islam sepanjang peradaban Islam, tidak ada yang bunuh diri. Kenapa? Karena ilmu yang mereka bangun itu mendekatkan mereka kepada Allah yang Maha Kuasa. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kimyatus Sa'adah, kunci-kunci kebahagiaan, kata Imam Al-Ghazali, orang semakin berilmu, dia harus semakin bahagia. Jadi gini teman-teman, kalau kita semakin ragu akan kehidupan, akan hari esok, jangan-jangan ilmu yang kita cari selama ini belum mendatangkan kebahagiaan. Kunci ilmu itu melahirkan kebahagiaan. Makanya dulu kita orang-orang tua kita dahulu, anaknya itu banyak-banyak, ya kan? Sedangkan suaminya itu kerjanya serabutan, ya. Anaknya banyak sekolah, lalu kemudian di tengah kesibukan mencari rezeki, nafkahnya yang sangat terbatas, ya. Tapi anaknya tidak ada yang kekurangan.
Keilmuan terus dicari. Kenapa? Mereka bahagia. Allah datangkan saadah, kebahagiaan di dalam jiwanya. Sekarang orang punya anak 1, 2, bahkan suami istri kerja, sibuknya udah minta ampun. Ketakutannya kepada hari esok terjadi. Padahal orang-orang tua kita sekolahnya dulu nggak tinggi-tinggi amat, ya kan? Karena tadi orang hari ini yang mereka kejar bukan ilmu akhirat, bukan ilmu kenabian. Yang mereka cari adalah ilmu bagaimana bertahan di muka bumi. Kalau kata Hamka dalam tafsir Al-Azhar, kalau orang hanya kerja, ya, dia buat bertahan hidup di muka bumi, kera itu pun kerja. Yang kedua, bagaimana membangun budaya ilmu dalam rumah tangga kita. Saya bersyukur kepada Allah di malam ini, teman-teman, kita harus menghidupkan budaya mabit. Tadi saya bilang ke panitia, mabit ini adalah sunnah pergerakan yang lahir di kota-kota besar, yang melahirkan orang-orang besar. Saya generasi lahir tahun 89, usia saya sekarang 35 tahun. Saya waktu SMP, saya sering diajak oleh, ya, teman-teman guru-guru saya itu mabit. Tapi generasi, ya, 2008 saya mencatat hilang mabit-mabit di masjid-masjid besar, termasuk di kota Depok. Ya, mabit ini harus dihidupkan. Ya, bahkan yang punya anak dibawa anaknya. Dan sejarah masjid ini, mabit ini, itu ada dalam sejarah peradaban Islam. Kalau teman-teman baca buku Sidi Ghazalbah, judulnya Masjid Pusat Kebudayaan Islam, itu bagaimana dulu orang-orang soleh, para salafus ummah, orang-orang terdahulu, itu mereka untuk meningkatkan ruhiyah, mereka untuk meningkatkan intelektualitas, mereka menghidupkan malam. Ya, salah satunya bagaimana belajar nggak ngantuk, ibadah nggak ngantuk. Ya, mereka ada ngopi. Ya, ngopi itu berasal dari bahasa Arab, kohwah. Jadi orang yang ngopi itu apa? Menambah vitalitas, kuat. Ya, kuat di mana? Ya, kuat untuk hidupkan malam. Dan hari ini saya lihat toko-toko buku di kota-kota besar termasuk Depok banyak yang mati. Tapi bersyukurlah, alhamdulillah, di belakang ini masih ada toko buku, apa saya lupa, di Nusantara, ya. Ya, dulu ada Mafaza, ya, udah almarhum, ya. Nurul Fikri masih ada, ya. Lalu kemudian ada toko buku di Simpangan, hampir. Jadi Depok itu sebagai ikon pergerakan. Saya datang dari Sabang sampai Merauke, saya selalu datangi daerah-daerah besar. Saya selalu ditanya dari mana? Depok. Mereka selalu identik Depok itu sebagai apa? Kota pergerakan, hidup mabit. Bahkan saya buka majalah-majalah, dulu ada majalah Sabili, Tarbawi, majalah Saksi, lalu kemudian ada Hidayatullah dan sebagainya. Semuanya sudah almarhum. Kita doakan semoga iman Islamnya diterima, ya. Yang masih bertahan Hidayatullah. Itu luar biasa, masjid-masjid itu banyak mewartakan kegiatan-kegiatan mabit. Ya, ini perlu ada, ya, mabit ini. Kenapa? Karena ini sebagai, ya, warisan peradaban Islam tuh di situ. Syiar. Ya. Saya ingin tanya pasangan-pasangan muda yang sebulan sekali beli buku, angkat tangan. Yang beli buku, yang enggak usah. Ya. Alhamdulillah. Jadi satu anugerah yang Allah berikan kepada Anda, yang Anda punya semangat kutu buku. Saya dari kelas 2 SMP sampai sekarang, kalau saya nggak baca, kepala saya pusing, benar. Saya diajari oleh guru saya di pesantren. Guru saya pakai teorinya Ibnu Jauzi. Jadi bagaimana kita jadi kutu buku? Ikhwan akhwat rahimahullah, sampai kapanpun peradaban Islam ini tidak akan lahir. Demi Allah, kebangkitan Islam sampai kapanpun tidak akan pernah hadir kalau dari aktor-aktor umatnya tidak ada yang mempunyai budaya ilmu, tidak ada yang cinta terhadap buku. Buku adalah bagian jembatan membangun peradaban. Saya diajari oleh guru saya
bagaimana kita menjadi kutu buku, candu sama buku. Ulama-ulama itu candu sama buku. Pakai teorinya Ibnu Jauzi. Ada nggak yang hari ini nggak bawa handphone? Ibu, ahwat, teteh, kakak, ada nggak yang hari ini nggak bawa handphone? Ah? Nggak. HP-nya karena diservis ya. Coba, ini teorinya Ibnu Jauzi. Ini seorang ulama, psikolog, bukan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Beda. Ada Ibnu Jauzi, ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi coba tidur 4 bulan sama buku, insya Allah. Kalau Anda setiap hari tidur sama buku, dilakukan selama 4 bulan, Anda akan jadi kutu buku. Tapi kalau selama 4 bulan itu Anda belum jadi kutu buku, ada yang harus dipertanyakan, dipersoalkan otak kita hari itu. Kenapa? Dalam teorinya Ibnu Jauzi, dia seorang ahli jiwa, psikolog. Kata beliau, kita akan merespon dengan benda yang dimana benda itu dekat di saat kita tidur. Contoh, teman-teman kalau bangun pagi, ya, benda yang dicari pertama apa? Handphone. Bahkan sebelum tidur apa? Sudah dicas apa belum? Ya kan? Ya. Lebih baik ketinggalan dompet lah daripada ketinggalan handphone. Ya. Kalau ketinggalan handphone tuh seperti kiamat sugro gitu. Ya. Lebih sedih lagi punya handphone nggak punya kuota. Ya. Lebih parah lagi punya handphone punya kuota nggak ada yang japri. Ya. Maka coba 4 bulan tidur sama buku, dan itu saya lakukan. Jadi saya 4 bulan itu saya lakukan terus setiap hari sama buku. Sampai sekarang saya kalau 1 hari nggak baca, kepala saya pusing. Saya kalau naik Gojek, kadang saya baca buku. Rumah saya di sini Cilodong, saya kantor di Jakarta. Dari Depok Lama saya naik kereta sampai turun Cikini, 1 buku selesai. Karena kita punya cara baca cepat. Tuh, nanti ada teorinya. Jadi saya punya ya pelatihan kutu buku. Anda bisa ke rumah saya punya namanya Rumah Sejarah Indonesia di Cilodong sini, rumahnya gagasan para pendiri bangsa. Itu 22.000 buku para pendiri bangsa. Dan saya kumpulkan dari sejak 2 SMP. Saya beli buku dulu di Mafaza, yang di Citerep, Mafaza Citerep masih ada. Dari Cilodong saya kadang kalau duit kehabisan jaran ke Nurul Fikri, ya, dari NF Pak Rusdi ya. Terus gitu. Makanya kenapa mabit itu ada di belakang, ada gerai buku. Karena inti mabit itu malam bina insan takwa itu untuk membangkitkan energi peradaban. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, tradisi orang-orang dahulu. Tapi tradisi orang-orang dahulu, energi kebangkitan itu tidak akan tumbuh kalau kita tidak punya budaya baca buku. Makanya saya nulis buku ya, tokoh-tokoh pahlawan. Tadi saya nulis tentang Palestina. Pasti teman-teman bertanya, Ustadz, siapa yang mau baca itu buku Palestina? Tebel gitu. Apalagi 5 jilid. Makanya saya nulis komik-komik pahlawan, di belakang ada. Ya, komik pahlawan Muhammad Natsir, ada Buya Hamka, ada Agus Salim. Lalu kemudian kita punya program namanya Melancong Sejarah. Kenapa orang itu malas belajar sejarah? Karena yang menyampaikan ya itu salah satunya. Makanya keberhasilan satu pendidikan, kata Profesor Mahmud Yunus, ini orang hebat. Mahmud Yunus ini orang hebat, akhi. Dia ahli tafsir. Ya, orang terkenal, masyhur. Jangan sampai ya antum kenal Raffi Ahmad tapi nggak kenal dengan Mahmud Yunus. Mahmud Yunus ini orang hebat. Usia 23 tahun, sebelum kuliah ke Al-Azhar, Kairo, usia 23 tahun dia sudah nulis tafsir Al-Quran. 23 tahun. Tafsir pertama, salah satu tafsir yang pertama di alam Melayu kita, Nusantara ini. Ini orang hebat. Lagi-lagi dia lahir dari kampung Batu Sangkar di Sungayang. Saya sebulan yang lalu ke kampung halamannya. Ini kenapa ini orang hebat? Karena sejak kecil, jadi gini, ilmu itu akan bertambah dan akan melahirkan barokah
kalau antum punya ilmu, ya, belajar mengajar, membaca menulis, itu. Maka kenapa orang kemudian cepat lupa setelah membaca? Karena ilmunya nggak pernah disampaikan, nggak bertambah ziyadah, apalagi berkah. Saya ingat Buya Hamka dulu. Buya Hamka itu kalau mau ngajar, ya, ngajar tafsir, dia pakai minyak wangi. Kenapa? Biar Allah, ya, Allah itu kan berserta malaikat itu suka yang wangi. Biar Allah turunkan, ya, pemilik ilmu ini kepada saya. Sampai seperti itu. Adabnya untuk ilmu, ya. Nah, makanya, ya, kepada anak-anak kecil inilah harus kita sampaikan tentang peristiwa-peristiwa besar. Makanya, ya, jangan mendongengkan. Nah, itu nggak boleh. Mengkisahkan. Ya, saya ingat kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Saya sekolah di SD Muhammadiyah Cisalak. Kakek saya sering menceritakan kepada saya tentang Hamka, Muhammad Natsir, Kiai Nur Ali, Kiai Haji Abdul Safei. Itu waktu kecil. Saya tidak pernah terfikir, ya, oleh diri saya 4 bulan yang lalu sempat mengisi seminar internasional di Universitas Internasional Malaysia tentang Buya Hamka. Saya bawa koleksi-koleksi saya tentang Hamka yang saya kumpulkan dari sejak SMP. Saya bawa ke Malaysia. Jadi benar kata Hamka, kita akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cintai. Kita akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cintai. Kalau dari dulu sampai sekarang antum hobinya masih main burung dara, nanti Allah akan pertemukan dengan orang yang main burung dara. Kadang saya bingung gitu, orang udah punya anak 2, punya anak 3, hobinya dari dia muda sampai dia udah nikah, hobinya masih ngelepek-ngeplek, ya, main burung dara. Nah, itu nggak dewasa. Nah, kata Mahmud Yunus, keberhasilan pendidikan itu ada 4. Yang pertama adanya maddah, materi. Jadi kita mengajar seorang anak ini, termasuk kita sebagai guru, itu nggak salah-salah, harus punya materi. Apalagi kita sebagai seorang ayah, kita harus punya konten. Yang kedua adanya thoriqah, metode yang disampaikan. Metode ngajarin sejarah nggak harus antum anak bawa ke perpustakaan besar. Kenalkan sejarah itu langsung ke museum, ya, ke taman baca sebelum ke perpustakaan-perpustakaan yang besar, terus bawa tempat-tempat bersejarah. Saya buat tadi program Lancong Sejarah dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah saya terinspirasi dari Al-Quran. Orang umroh, orang haji itu kan kita langsung napak tilas sejarah para nabi dalam bertauhid, dalam menegakkan Islam. Kenapa kita nggak punya program itu? Dan yang kedua adanya thoriqah, metodenya macam-macam. Saya ingat kakek saya itu menceritakan tentang Hamka itu pada 2 waktu. Yang pertama pada waktu safar. Jadi kakek saya ceritakan Hamka itu waktu saya diajak jalan sama kakek saya. Dan yang kedua, kakek saya sering menceritakan saya kepada Hamka tentang Hamka itu waktu makan, meja makan. Orang-orang tua dulu meja makan itu nih bukan hanya buat naruh makan, bukan. Tapi itu sebagai media tempat seorang ayah, ibu, anak berkumpul dan seorang ayah menyampaikan nilai-nilai keimanan dan visi perjuangan. Makanya Bu, Pak, ya, nih kita pasangan muda, kalau kita makan, ya, harus makan bareng. Pak Natsir, Perdana Menteri kita, ini ada kisah. Saya dapatkan kisahnya dari anaknya. Pak Natsir itu, dia ngantor di Dewan Dakwah jam 7, selesai jam 12. Dia tidak akan makan siang kecuali makan sama istrinya dan sama anaknya. Jadi meja makan itu sebagai tempat, ya, berdiskusi dan menyampaikan ide-ide besar. Ya. Terus apa tadi, ya? Saya tantang teman-teman nih, ya, challenge, ya. Yuk 4 bulan tidur sama buku. Kalau kita mau jadi kutu buku, ya. Ibu siap? Kakak-kakak siap? Ya, ayah, ya, abang-abang, empo encang cingnya babe,
Ya, siap tidur sama buku 4 bulan ya. Ustadz, kalau saya tidur sama buku nanti istri saya gimana? Ya. Saya selalu dijebak sama orang. Ustadz, istri antum tuh yang mana? Buku apa istri? Ya, saya jawab dua-duanya. Ya. Jadi saya sama istri sebelum tidur itu baca buku, sampai buku itu di apa? Di tempat tidur. Dan apa? Tolong tidur jangan sama handphone. Jauhkan buku dengan jauhkan kita dengan handphone. Kalaupun ngeces, jauh. Kenapa? Tadi kita cepat akan merespon dengan benda apa yang di saat kita tidur. Itu teorinya Ibnu Jauzi. Baik, ada lagi terakhir. Satu dari ibu-ibu ada? Silakan. Ini topik merah kayaknya Jawara ya. Fadol. Kita sampai jam 1 ya? Apa sampai jam 2? Ya. Sampai nanti diterusin sama moderator. Kayak kok nggak, saya lihat nggak ada yang tidur ya. Saya ngomong. makanya luar biasa. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta Ustaz jelaskan karena saya belum membaca ya. Saya sama juga saya lama di Al-Azhar. Apa? Saya lama di Al-Azhar Kebayoran. Oh, Kebayoran. Saya Kebayoran. Saya juga punya tafsir Al-Azhar, juga ada tafsir Al-Azhar. Sekolah di sana. Sekolah. Dulu pendidikan membalik Al-Azhar. Oh, iya iya. Terus yang ingin saya tanyakan karena koleksi jaringan banyak, saya ingin minta referensi yang apa namanya? Cintai Karena Kasihan itu ditemukan di novel Apa? Mencintai seseorang itu lebih baik dari Pintu Kasihan. Pintu Kasihan. Pintu Kasihan. Nah, makanya Kata Kasihan itu kan saya belum nemu ini. Ini ketemunya di novel yang mana gitu kan. Untuk sampai akhir ketemu di sini saya bisa cerahkan biar saya nyari novelnya. Oh iya iya. Baik. Ya. Waalaikumsalam. Ya, nanti lebih jelasnya bisa ngopi di rumah saya. Ya. Jadi ada buku Hamka. Hamka ini luar biasa. Jadi suatu ketika, antum tahu, Hamka di saat sedang asik-asiknya belajar, semangat-semangatnya belajar, ayah dan ibunya cerai, ya kan? Ya, terjadilah split personality kan, goncang jiwanya. Akhirnya di Sungai Danau Meninjau, sehari-hari dia itu mancing aja, menjala, mancing terus berdendang ya. Lalu kata dia berpantun ya. Terus ayahnya tahu ini anaknya sedih gitu, makanya kemudian ayahnya ini Haji Rasul meminta abang iparnya Hamka ya, itu Buya Sultan Mansur. Hamka itu bilang, saya ini pengen jadi ulama seperti ayah saya dan kakek saya. Hamka itu kan singkatan akronim dari orang besar, Haji Abdul Malik Karim Amrullah ya. Malik ini adalah Hamka, Karim itu adalah ayahnya ya, Dr. I-nya DR. Dalam sejarah ayah dan anak itu nulis tafsir. Hamka nulis tafsir Al-Azhar ya. Haji Rasul I-nya DR itu nulis tafsir Al-Burhan. Saya punya tafsirnya. Dan sepanjang sejarah ayah dan anak dua-duanya mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Al-Azhar. Lalu kemudian Amrullah ini adalah kakeknya. Kalau antum ke rumah saya punya karya kakeknya Buya Hamka. Tahun 1859. Ya, tebel. Jadi Hamka pengen jadi seorang orang besar seperti ayahnya, tapi beban kebesaran ayahnya itu terlalu besar. Makanya lalu abang iparnya datang, ya, Hamka, engkau tidak akan jadi orang besar kalau engkau tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Kalau engkau tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Akhirnya abang iparnya itu bawa kitab, namanya kitab Fathur Rahman. Semacam cari indeks ayat Quran. Apa yang terjadi? Berkat terus pengkajian Hamka terhadap Al-Quran,
Hamka orang yang punya multi talenta. Dia mufassir, dia sejarawan, dia sastrawan, dia budayawan. Karyanya banyak sekali, ada Merantau ke Delhi, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Bawah Lindungan Ka'bah, lalu kemudian Menunggu Beduk, ya, lalu Sungai Nil dan sebagainya. Jadi kata Hamka, cinta itu membangkitkan, bukan melemahkan. Artinya apa? Ketika kita mencintai sesuatu itu mempunyai energi, itulah cinta yang berdasarkan dari Allah yang harus kita rawat, bukan melemahkan. Karena kalau kata Fajar Satboy itu, tahu Fajar Satboy ya? Ini sedikit intermezzo ya. Ini Ustadz kok tahu, Hamka tahu, Fajar Satboy tahu ya? Ya saya juga nonton. Jangan anggap saya baca buku kemudian saya enggak nonton gosip. Ya sedikit saya nonton gosip, pengen tahu dunia lain tuh seperti apa sih. Ya. Lagi ramenya Paula, lagi ramenya Baim gitu ya. Tapi itu nggak penting buat kita bahas hari ini. Ya, ibu-ibu nggak penting kan Bu? Ya, yang kita bahas hari ini orang hebat. Nah, akhirnya Hamka dari situ punya multi talenta. Terus yang kedua, ya, Hamka itu ketika menulis tafsir Al-Azhar, dia itu mimpi bertemu dengan ayahnya. Dan ini ternyata ya, pengasuhan ayah ini sangat kuat. Ini kita ambil momen spirit pahlawan ya. Memang ayah itu tidak harus hadir setiap saat, tapi seorang ayah harus hadir di waktu yang tepat. Kalau antum baca kisah Nabi Yakub alaihissalam bersama Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub kan punya 12 anak. Duanya yang baik kepada ayahnya dan takrim, ya, baik ya, taat kepada Allah dan taat kepada ayahnya, Yusuf dan Benyamin. 10-nya Gad, Naftali, Asyar, Zebulon, Yahuda dan seterusnya, 10 itu menjadi anak yang pembangkang. Kenapa? Karena mereka beda ibu. Dari 10 anak Nabi Yakub itu ibu yang kurang taat. Sedangkan yang melahirkan Yusuf dan Benyamin ini istri yang taat. Nah, yang menariknya, ketika Yusuf kemudian diceburkan sama kakaknya ke dalam sumur untuk mengelabui ayahnya yaitu Yakub alaihissalam, apa? Diambillah darah kelinci, ya, lalu kemudian dibasuh ke bajunya Yusuf, ya, lalu dirobek-robek ya. Lalu kemudian anaknya bilang, ya, Yusuf telah dimakan oleh serigala. Apa? Kalau antum baca tafsir Al-Quran, Yakub itu kemudian apa? Mencium bajunya Yusuf. Cium bau bajunya Yusuf. Dari itu juga Yakub berkeyakinan anaknya telah berbohong, dan yang kedua Yusuf tidak pernah mati. Sampai kemudian merindukan sampai ya anaknya Yusuf sampai menangis terus sampai matanya rabun bahkan buta. Ada dalam tafsir baru ketemu 15 tahun. Ada yang mengatakan dalam tafsir 25 tahun. Tapi apa yang terjadi? Apa yang kita bisa ambil dari kisah ini? Seorang ayah itu tahu baunya anak seperti apa. Ada seorang ulama ditanya oleh seorang muridnya, "Ya Syekh, parfum apa yang paling wangi yang engkau punya?" "Ya Syekh, parfum apa yang engkau punya paling wangi yang engkau pakai?" Si Syekh ini menjawab, "Yaitu adalah parfum yang paling wangi yang aku punya, yang pernah aku pakai adalah pelukan dekapan ayahku." So, yang hari ini masih punya ayah, peluklah ayah kalian. Ayah saya ini supir, Pak. Supir bus. Saya bangga dengan ayah saya, dan ayah saya menanamkan saya setiap pulang bawa duit recehan itu, ya, dengan terimanya ibu saya, dan semua anak-anaknya itu semuanya pesantren di saat ayah saya menjadi supir. Tapi lagi-lagi ayah saya, ya, setiap weekend
itu mengajak anak-anaknya, dalam hal ini saya, itu ngaji, termasuk mabit. Saya setiap ketemu ayah saya itu saya selalu peluk, musafahah. Dan yang kedua, kisah bagaimana Yusuf ketika diajak berzina oleh Zulaikha. Kalau antum baca tafsir Al-Quran, Yusuf itu ketika diajak berzina, itu di dalam tafsir Al-Quran ditampakkan wajah ayahnya, sehingga Yusuf menolak ajakan berzina ini. Pengasuhan ayah sangat penting. Makanya ya ayyuhalladzina amanu wa anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu. Itu buat siapa? Buat kita nih, para ayah. Kata Abdullah bin Abbas, tugas suami itu 2. Adibuhum wa alimuhum. Mengajarkan istri dan anak itu adab, dan mengajarkan istri dan anak itu ilmu. Dan Hamka itu tadi, walaupun kemudian terjadi semacam goncangan jiwa, terobati. Ya. Saya mau buat acara program melancong sejarah jejak cintanya Buya Hamka bersama istrinya. Jadi Hamka itu ketika ditinggal oleh istrinya, oleh Siti Raham, ya, andai kata tidak ada sabda Rasulullah SAW tentang kabar barang siapa yang ditinggal oleh istrinya dan suami meridhoinya ataupun sebaliknya, maka Allah sediakan pintu surga kemana yang dia suka. Andai kata tidak ada sabda kabar Rasulullah untuk menyejukkan jiwa saya, maka remuklah jiwa saya. Dia adalah obat hatiku. Haji Agus Salim itu luar biasa. Beliau pernah bilang, kata Haji Agus Salim, cinta sejati lahir datangnya setelah pernikahan. Haji Agus Salim itu anaknya sekolah, semuanya di rumah. Saya punya buku-buku koleksi Haji Agus Salim itu dari peninggalan anak-anaknya yang dikirimkan ke rumah saya. Itu luar biasa. Ini yang terakhir, ya, Islam Salim. Kayak ini nggak ada yang tidur ya. Saya padahal ngantuk ini. Ini saya lihat dari ujung ke ujung kok ibu-ibu, bapak-bapak, ya Allah ya, nggak ada yang tidur ini, nggak ada yang ngantuk. Sebenarnya saya ngantuk ini. Ya, tadi sampai di mana? Agus Salim. Jadi suatu ketika Islam Salim ini anaknya. Suatu ketika muridnya Agus Salim dari Jong Islamitan Bon yang kuliah di Stovia, seperti Kasman Singodimejo dan Pak Rum, itu datang ke Tanah Tinggi ke rumahnya Agus Salim. Itu kaget. Tiba-tiba Islam Salim usia 8 tahun. Islam Salim, 11 tahun. Itu membaca buku detektif dalam bahasa Belanda yang itu diajarkan sama anak-anak SMA, AMS tingkat Belanda. Kenapa Agus Salim itu kemudian tidak menyekolahkan anaknya? Apa karena nggak ada duit? Enggak. Istilah sekarang homeschooling ya. Agus Salim itu nggak percaya dengan pendidikan kolonial yang memiskinkan keimanan, akidah. Yang kedua yang memiskinkan nasionalisme. Karena Agus Salim merasakan itu, ya, pendidikan kolonial, dan dia hampir ateis. Jangan salah, Agus Salim itu seorang ulama, dia hampir ateis. Ya. Akhirnya dididik ketika belajar ke Konsul Jeddah, belajar kepada pamannya yang bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, yang terakhir kata Buya Hamka, ketika Buya Hamka menafsirkan surah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kata Buya Hamka, zuriyah, keturunan yang baik, itu berasal dari bahasa Arab. Zuriyah itu zarrah, bibit-bibit yang baik. Jadi bibit-bibit yang baik akan melahirkan bibit-bibit yang baik pula. Memang dalam gini, kita punya anak nih, pasti ada anak yang itu jadi penyejuk, ada anak yang itu juga jadi penguji. Sama seperti Nabi Yakub itu punya anak penyejuk, ya kan, sampai dalam Al-Quran kan Yusuf bilang, aku bermimpi bertemu bulan, aku bermimpi ketemu
matahari, asyara kaukaban, ya, 12 bintang, ya kan. Ya. Lalu sisi lain diuji sama anak-anak yang lain gitu. Makanya tetap, tapi bibit-bibit yang baik, ya, walaupun 10 itu kemudian pembangkang jadi baik pula. Jadi pasti dalam satu, ya, keturunan ada yang Allah uji, tapi berikutnya ada lagi pasti, insyaallah. Jadi hadirnya kita hari ini pasti itu dari zarah bibit-bibit yang baik. Untuk bahan bacaan anak-anak, ya, saya sarankan tadi komik. Makanya saya lagi gencar ini menulis komik-komik pahlawan. Alhamdulillah sudah ada 11 komik pahlawan Indonesia. Ada Cut Nyadin, ada Laksamana Mayahat, Malahayati, ada Agus Salim, ada Muhammad Nasir, ada Buya Hamka, ya, dan itu dibaca sama anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu bacaannya apa? Conan, Doraemon, Shinchan. Dulu waktu saya SD, saya seneng komik Gareng, Petruk, ya, yang kemudian kalau di akhirat nanti lidahnya ada yang panjang. Nah, itu Tatang S itu langganan saya, sampai sekarang masih saya simpen itu, ya, tapi itu waktu masa jahiliyah. Nah, terus yang kedua, ya, coba, ya, kisahkan tentang orang-orang hebat, ya. Ini yang terakhir Said Qutb, yang kedua Muhammad Qutb, dan yang ketiga Aminah Qutb. Jadi ada buku Al-Qisas Al-Anbiya, kisah-kisah para nabi. Itu yang ditulis oleh ulama besar hebat dari India. Bu, India itu bukan hanya Sarul Khan aja, ya. Banyak ulama-ulama besar di India. Ada Profesor Mustafa Azami, ada Abu Hasan Ali An-Nadwi dan sebagainya. Ada buku tipis itu, Al-Qisas Al-Anbiya, kisah-kisah para nabi. Buku itu kemudian diberikan pengantar oleh Said Qutb. Kata Said Qutb, saya setiap malam hendak tidur, ibu saya selalu mengantarkan kisah-kisah pengantar tidur itu di dalam Al-Quran buat kami bertiga, Aminah Qutb, Muhammad Qutb, dan Said Qutb. Tiga-tiganya ini kelak jadi orang besar dan terkenal di Indonesia juga. Buku-bukunya banyak diterjemahkan. Itulah yang membuat saya menjadi tangguh, ya. Jadi dulu, sekarang kan banyak, ya, komik-komik dari Al-Quran, dari kisah-kisah bergambar. Orang-orang tua kita enggak dulu. Tadi lagi-lagi karena ketulusan, karena perjuangan, dan lagi-lagi karena ikhlas. Al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas itu adalah pangkal dari segala amal perjuangan. Makanya kita belajar dari orang tua kita adalah keikhlasan. Segudang ilmu, ketika tidak ada keikhlasan tidak akan ada artinya. Begitupun sebaliknya, setetes ilmu, ketika itu hanya diajarkan sedikit ilmu tapi dengan setetes keikhlasan, ya, itu akan melahirkan keberkahan. Banyak orang hari ini berilmu tapi nggak bertambah imannya, bertambah hidayah, dan bertambah amal. Maka kita mencari ilmu itu harus bertambah iman dan bertambah hidayah. Maka ketika kita hari ini sebenarnya tujuan kita berkeluarga untuk melahirkan zarah menjadi keluarga-keluarga pejuang. Demikian yang saya bisa sampaikan. Benarnya datangnya dari Allah, yang kurangnya kedoifan sebagai manusia. Oh, ada satu lagi terakhir, ya, antum ada? Oh, enggak jadi. Baik, baik, billahi taufiq wal hidayah, wa nasrul fatin qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.